Baiklah, sebelum kita melakukan praktek, kita harus tahu dulu apa-apa saja safety yang akan kita gunakan saat praktek. Yang pertama, kita harus menggunakan masker agar melindungi saluran pernapasan kita dari serbuk kayu. Yang kedua yaitu bagi yang menggunakan jilbab harus diikat ke belakang seperti yang saya gunakan ini. Yang ketiga yaitu harus menggunakan baju praktek. Yang keempat, kita harus menggunakan sepatu yang menutupi punggung kaki. Nah, selanjutnya di sini itu ada larangan-larangan atau anjuran. Yang pertama, kita itu harus diminta menjauhi mata gergaji. Yang kedua, kita tidak boleh menggunakan dasi. Yang ketiga, kita tidak boleh menggunakan sarung tangan. Dan yang keempat, kita itu harus dianjurkan menggunakan earphone agar terhindar dari bisingin mesin. Yang kelima, kita harus menggunakan kacamata. Yang keenam, kita harus menjauh dari instalasi listrik. Yang ketujuh, kita harus menghindari tangan dari mata gergaji. Yang kedelapan, kita harus menentukan atau membaca dulu terlebih dahulu petunjuk dari mesin ini sebelum menggunakannya. Nah, teman-teman udah tahu belum apa itu mesin gergaji benso? Mesin yang kita miliki saat ini itu bermerek Crisbo, yaitu kisaran harganya itu sekitar 22 juta. Nah, mesin ini itu merupakan salah satu kemajuan di bidang perkayuan loh. Nah, dibandingkan dengan gergaji manual, mesin ini jauh lebih efektif saat penggunaannya loh. Mesin gergaji ini memiliki pita besi atau mata gergaji yang berputar melalui roda sebagai porosnya. Bentuknya itu seperti ini. Seperti ini. Ini pita besinya, nanti itu dia akan berputar. Dan fungsi dari mesin ini sendiri biasanya itu digunakan untuk membelah kayu, memotong kayu, membuat pen, dan juga untuk memotong sudut. Selanjutnya, rekan-rekan saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mesin dan juga cara penggunaannya. Selamat menyaksikan! Kita harus tahu terlebih dahulu bagian-bagian alatnya. Nah, di sini kita terdapat tombol yang hijau ini adalah on untuk menghidupkan dan yang merah ini adalah off untuk mematikan. Selanjutnya kita masuk ke bagian alat ini. Ini dinamakan dengan pengantar. Yang ini dinamakan dengan alat pengunci si pengantar ini. Nah, mari kita lihat yang bagian ini. Ini digunakan untuk mengecek misalnya berapa tebal kita untuk memotong benda kerja. Nah, setelah itu ini dinamakan dengan mata gergajinya atau mata pita. Dan selanjutnya ini di bawah ada cerobong untuk mengeluarkan sisa-sisa dari benda kerja tersebut. Nah, selanjutnya kita punya alat ini digunakan untuk menaik atau menurunkan si meja kerja. Selanjutnya kita mempunyai alat bantu, yaitu ini pengantar untuk mengatur sudut. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Sudut berapa yang mau kita bikin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari mesin gergaji kita, yaitu untuk membuat pen. Sebelumnya kita menggambar pen dulu pada kayu dan tandai bagian mana yang akan dibuang. Pertama yaitu kita atur dulu alat pengantar sesuai dengan ukuran yang telah digambar.
Di sini saya menggambar 1 cm dan ini juga 1 cm. Maka di sini juga diatur sepanjang 1 cm. Jangan lupa untuk mengunci pengantarnya. Setelah itu letakkan benda kerja di atas meja kerja. Baru hidupkan tombol on pada rapatkan benda kerja kepada pengantar lalu dorong. Nah, ini adalah hasil dari pemotongan menggunakan mesin. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi lain dari alat permesinan ini, yaitu memotong sudut pada kayu. Yang pertama kita melukis dulu pada kayu ini. Kemudian atur sudut pada pengantar, dan sudut yang saya pakai pada kali ini ialah sudut 45 derajat. Kemudian kunci pengantar supaya tidak goyang. Kemudian rapatkan kayu pada pengantar dan maju ke depan, lalu paskan sudut pada mata gergaji. Kemudian hidupkan mesin.